Selamat malam sahabat Nusantara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Semoga panjenengan dimanapun selalu senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa ada dalam penjagaan Allah. Dan kita doakan semoga para ulama Nusantara, romo-romo kita semua senantiasa ada dalam penjagaan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali sahabat, pada malam hari ini Abah tergelitik ya, seorang tokoh anak muda yang Abah cintai, yang selalu Abah ikuti channelnya ya, yaitu Gus Ikdam ya. Sebetulnya anak muda ini luar biasa, seorang Gus yang luar biasa. Beliau asli adalah seorang Gus. Abah mengerti keluarganya, Abah mengerti dari mana beliau adalah mondoknya ya, memiliki guru-guru yang luar biasa. Tetapi pelajarannya kepada kita adalah sahabat, bahwa Abah dikirimkan video dari teman yang menurut Abah adalah kembali bukan untuk menggibah seseorang, tetapi semoga menjadikan pelajaran ya. Sekali lagi ya, sesungguhnya pelajaran yang kepada kita adalah pada saat kita membela orang yang salah ya, jangankan adalah ulama-ulama muda seperti Gus Miftah, adalah Gus Ikdam ya, bahkan kita bisa melihat bagaimana sekelas Kiai Miftahul Ahyar sekalipun dan tokoh-tokoh ulama sepuh sekalipun ya sahabat, pada saat berada di belakang orang yang tidak tepat ya, adalah kembali ya. Kalau Abah melihat bahwa apa yang dilakukan Gus Ikdam ini lebih parah daripada apa yang dilakukan Gus Miftah. Karena Gus Miftah masih ada kata, Abah masih menangkap bahwa beliau adalah tujuannya bercanda. Tetapi di dalam video ini, ya, Abah menyaksikan bahwa Gus Ikdam benar-benar marah, ya, kepada seorang tukang es, ya. Sampai beliau mengatakan, saya kasih 500 dan kamu jangan dodolan sampai akhir kiamat. Ya, ini adalah sebuah ucapan yang tidak pantas. Wahai Ananda, Gus Ikdam, ya, Abah pribadi adalah mencintai adalah Anda, ya, karena menurut Abah adalah engkau adalah seorang harapan yang luar biasa. Pemuda adalah merupakan pemuda Nahdiyin yang memiliki ilmu yang luar biasa ya, memiliki background pondok pesantren yang luar biasa ya, dan memiliki jamaah menurut Abah, bahkan termasuk Abah adalah jemaah panjenengan ya. Saya suka dengan model adalah Gus Ikdam menyampaikan. Tetapi inilah kita sebagai sisi manusia. Gus Ikdam adalah idola Abah, anak muda yang menurut Abah adalah harapan yang sangat baik. Tetapi pada saat Abah melihat video Gus Ikdam marah-marah kepada tukang es, ini Abah nggak bisa terima, ya. Dalam arti ini sudah berkaitan dengan adab, sudah berkaitan dengan akhlak tadi semua. Rasa-rasanya menurut Abah tidak seperti Gus Ikdam yang Abah kenal. Kalau barangkali adalah menyampaikan hadis bisa adalah, nah inilah sah ya. Kalau pada saat kita adalah membela seseorang yang sebenarnya adalah tidak harus dibela seharusnya. Maka saya Abah menyarankan kepada semua pendakwah, pendai, para ulama, kalau kira-kira ya tidak bisa menerima tesis Kiai Imad, sebaiknya diam, lebih baik, lebih aman ya. Karena daripada keceplosan seperti Gus Ikdam yang menyampaikan tentang hadis, saya di zamanun ala ummati adalah yafirruna minal ulama wal fuqaha ditambah dengan Habib, ini jelas sudah bahaya karena masuk ke dalam nanti terancam dengan hadis baginda Nabi yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan nafal yatabawwa maq'adahu minan nar tadi. Nah, itu pun sesungguhnya Abah masih membiarkan, tidak mau berkomen walaupun banyak yang meminta kepada Abah memberikan sedikit komen. Saya bilang tadi, saya mencintai Gus Ikdam. Saya menyukai Gus Ikdam. Walaupun dia adalah masih melindungi Ba'alwi saat itu,
Abah masih tetap mengikuti channelnya Gus Ikdam tadi semua. Tapi pada saat Abah melihat ada satu video yang dikirimkan di mana Gus Ikdam marah-marah kepada tukang es dengan perkataan yang sangat tidak pantas, ya, sangat merendahkan pekerjaan seseorang. Bukankah seorang pendai, ulama, ahli ilmu, semuanya titipan dari Allah. Hanyalah merupakan perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pantas sekali lagi merendahkan pekerjaan orang, ya sahabat. Nah ini kalau Anda barangkali nanti lihat, sekarang sudah mulai banyak beredar tentang video Gus Ikdam marah-marah ya kepada tukang es ya. Ini kembali tukang es ini sedang digunakan alat oleh Allah ya. Tapi yang Abah heran adalah sekelas Gus Ikdam yang hampir 1 tahun lebih mengikuti adalah channelnya Gus Ikdam. Karena Abah suka dengan anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang mencerahkan. Sehingga Abah melihat banyak jemaah dari Malaysia, dari berbagai negara, senang dengan Gus Ikdam tadi semua. Tapi Abah sarankan jangan rusak diri Anda gitu ya. Karena begitu banyak yang mencintai Anda termasuk Abah. Jangan sampai adalah inilah kata yang Abah khawatirkan pada saat. Karena Abah menyaksikan yang apakah yang live di YouTube maupun yang tidak, orang-orang yang membela Ba'alwi ini kenapa jadi rusak gitu. Kenapa orang-orang yang membela Ba'alwi ini seolah-olah mulutnya tidak terjaga gitu kan. Baik dalam memberikan komen maupun menyampaikan. Maka semoga ini jadi pelajaran kepada semuanya. Bahwa sesungguhnya Allah telah menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil ya. Sekali lagi ya Gus Ikdam tolong ya sebaiknya adalah sama seperti gentleman seperti Gus Miftah, temuilah tukang es itu. Walaupun di video itu tidak nampak tukang esnya ya, tapi perkataan Gus Ikdam itu luar biasa, adalah menghina pekerjaan seseorang. Yang barangkali kalau seandainya tukang es itu adalah memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaannya pahlawan haji, kalau Abah yakin kalau pahlawan haji ini jauh di sisi Allah derajatnya lebih tinggi dari Gus Miftah. Itulah kenapa dalam sebuah hadis qudsi kata Allah, siapa yang menyakiti kekasihku, maka akulah yang akan melawannya dari semua ya. Maka janganlah pernah kita merendahkan apapun siapapun dalam kerjaan apapun. Karena pekerjaan itu adalah ma'isyah dari Allah, adalah rizki yang Allah bukakan. Karena pada dasarnya serendah apapun pekerjaan orang itu adalah sesungguhnya adalah merupakan sudah ditetapkan oleh Allah adalah dia di sana. Jadi kalau kita merendahkan orang yang berjualan es, sama saja dengan kita merendahkan Allah yang telah menetapkan pintu rizkinya dari anak muda itu adalah sebagai tukang es. Maka sebaiknya, dan saya Abah mengajak kepada semua, tidak usah membenci Gus Ikdam ya. Karena kita masih mengharapkan anak muda, kalau orang punya salah wajar dari semua ya. Cuma pelajarannya kepada semua panjenengan yang masih membela Ba'alwi ini, Abah katakan hati-hati ya. Karena ada perkataan nanti yang di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Karena sebelumnya Gus Ikdam telah menyakitkan hadis yang salah, menambahkan adalah Al-Habib pada hadis yang sesungguhnya minal ulama wal fuqaha ditambah dengan Al-Habib. Maka apa yang terjadi? Nah inilah ya sahabat, sekali lagi kenapa Abah mengomentari Gus Ikdam dan Gus Miftah ini, karena tadi Abah mencintai sesungguhnya dua orang ini. Dua orang anak muda yang memberikan inspirasi. Sesungguhnya kayak Gus Miftah, walaupunlah siapapun beliau, apakah Gus atau bukan, tetapi jelas bahwa beliau adalah banyak memberikan pencerahan. Beliau berdakwah adalah di kalangan orang-orang yang kotor. Tetapi disinilah sesungguhnya kemuliaan yang dibuat oleh Gus Miftah, sehingga dia mendapatkan kedudukan bukan dari universitas, bukan dari karena gelar kesarjanaan, tetapi dia mendapatkan kedudukan adalah sebagai pembantu presiden, adalah karena dia dari jalur agama, dari jalur pendakwah. Tetapi pada saat terlalu mati-matian membela Ba'alwi, maka disinilah kita pelajarannya kepada kita. Semoga ini menjadi pelajaran kepada semuanya, dari semua. Kalau barangkali kita belum meyakini dan kita tidak punya hujah dan dalil
untuk membela yang kita anggap benar itu, lebih baik kata menurut Abah adalah diam, lebih baik dari semua. Karena nanti akan kesalahan bicara, akan kesalahan bertindak dari semua, ya. Dan sekali lagi, Abah sebagai pecinta Gus Ikdam dan pengikut channelnya Gus Ikdam, ya, tolong diralat dan kemudian minta maaf kepada tukang es itu, ya. Sebagaimana Gus Miftah meminta maaf. Karena yang dikatakan Gus Ikdam ini menurut Abah adalah lebih serius daripada yang dikatakan sampai melaknat jangan jualan sampai akhir kiamat. Coba tadi semua. Itu pekerjaan yang mulia yang sudah Allah berikan. Dia ingin seperti Gus Ikdam. Tapi tukang es itu barangkali kemampuannya adalah di situ. Dan adapun kemuliaan Gus Ikdam itu diberikan oleh Allah. Ingat itu. Kemuliaan yang panjenengan dapat dicintai oleh banyak orang. Itu sesungguhnya adalah anugerah dari Allah. Jangan rusak. Jangan rusak anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita adalah dengan kehinaan. Karena kita telah merendahkan seseorang. Untung barangkali tukang esnya mungkin tidak sedalam dengan Pak Son Haji. Sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh Gus Ikdam tadi semua. Karena pada saat kita merendahkan seseorang, yang mana seseorang itu dicintai oleh Allah, maka ini bahayanya sahabat. Ya, di sini juga buat pelajaran kepada kita. Lihat ya, orang-orang yang sesungguhnya adalah menolak Ba'alwi, kalau menurut Abah adalah mereka lebih beradab, ya, mereka lebih berilmu, mereka lebih rasional, mereka lebih ilmiah, dan mereka masih menjalankan dengan adab tadi semua. Tapi justru adalah ulama-ulama yang membela Ba'alwi ini, Abah melihat satu persatu berjatuhan, ya. Inilah harusnya jadikan pelajaran kepada yang lain. Tidak usahlah kita membela, membabi buta untuk perkara yang betul-betul kita tidak paham. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu nasab ini ada ahlinya. Apalagi sekarang sahabat dengan tesis Kiai Imaduddin ini bukan hanya sebatas tesis yang tidak terbantahkan, tetapi adalah didukung dengan ilmu filologi, didukung dengan ilmu genetika, didukung dengan data manuskrip, dan demikian pula didukung oleh ahli-ahli yang lain. Maka seolah-olah hari ini kebenaran sedunia sudah memperlihatkan di mana yang salah. Bahkan maaf ya, demi Allah, Abah tadi sore kedatangan seorang habib, ya. Ya, barangkali kalau nanti ada yang minta bukti, suatu saat nanti Abah pada saat dia datang ke sini, Abah akan mewawancarai. Dia sudah menyerah. Dia bilang, "Bah, saya dari dulu tidak pernah mengaku durian." Ya. Saya sekarang dengan kasus yang sekarang ini malu. Saya malu dengan kelakuan Bahar. Saya malu dengan kelakuan Rizik. Ya. Karena banyak habaib yang sesungguhnya adalah masih sangat baik. Tetangga saya Habib Abdurrahman, dia berusaha, dia berdagang, tidak pernah dia itu meminta-minta, ya. Walaupun ayahnya Habib Toha bin Yahya saya pernah umrohkan. Tapi Habib Toha adalah seorang pengobat yang baik dan tidak pernah mengaku-ngaku sebagai duriat Nabi. Jadi sekali lagi ya, buat juga teman sekalian, jangan membabi buta, tetapi juga buat kepada habaib, sadarilah. Sebagaimana tadi namanya Habib Umar yang datang ke Abah, ya. Dia adalah marga As-Segaf, ya. Dia menyalahkan Taufik As-Segaf, ya. Dia mengatakan, dan dia masih datang ke Abah rutin, karena memang ya kita akui lah, dia tidak memiliki mata pencaharian. Saya menolongnya karena dia adalah orang butuh dari semua. Tetapi dan dia pun sudah mengatakan, satu saat nanti saya akan ajak live, ya, Habib ini, karena dia sendiri tidak suka dengan para habib-habib yang tidak jelas, kata dia, berakhlak buruk dan lain sebagainya. Jadi sahabat tolong juga jangan mentang-mentang habib adalah memang sudah tertolak, tapi banyak dari mereka yang masih berakhlak, banyak dari mereka yang masih beradab, ya. Tetangga Abah di sini ada Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ada Habib Muhammad Al-Haddad. Dia berilmu, alhamdulillah. Al-Haddad itu bisa baca kitab, bisa apa semua. Dan dia tetap hormat kepada Abah dari dulu, dari semua, ya. Jadi kita pun maaf ya, jangan sampai meluruskan nasab ini adalah dilandasi juga dengan kebencian dari semua. Ingat, sekali lagi tidak ada manusia yang mulia, ya. Kemuliaan manusia hanyalah sepuhan. Kemanusiaan manusia adalah karena
Aibnya saja yang sedang ditutup oleh Allah. Tapi kepada mereka-mereka yang sudah tahu bahwa jangan melawan arus, karena nanti semakin Anda makin keras membela yang salah, maka itulah tadi sahabat, orang-orang yang cerdas, yang berilmu. Abah menyaksikan tadi semua jadi nampak kelihatan bodoh. Ya, ini juga gambaran kepada kita adalah jangan membabi buta di dalam membela sesuatu. Lihat ya sahabat, Menteri Agama sampai pernah berkata, saya lebih baik kehilangan satu klan daripada saya kehilangan satu ulama Nusantara. Ini gambaran ya. Alhamdulillah kita sekarang punya Menteri Agama, dan alhamdulillah perjuangan PWI LS juga sekarang bergabunglah jenderal-jenderal yang memiliki dedikasi yang tinggi. Tetapi walaupun begitu, kita tidak boleh membenci Habib manapun secara zatnya. Ingat itu ya. Akhlaknya, kelakuannya adalah satu urusan ya. Selama dia tidak mengganggu kepada kita, selama dia tidak menjual nasab, kalau menurut Abah kita tidak boleh menganggap semua sama rata. Tapi bagi mereka ustadz-ustadz Nusantara, anak-anak Nahdiyin yang pemuda-pemuda yang luar biasa, tapi pada saat Anda mati-matian membela Ba'alwi, lihat apa yang terjadi ya. Ini Abah ingatkan kepada semua tadi semua ya. Marilah kita tempatkan segalanya pada porsinya. Mari kita tempatkan segalanya sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tidak boleh melampaui batas dalam segala perkara ya. Dan demi Allah, Abah kepada siapapun termasuk Rizik Syihab kepada Abah tidak ada benci secara zati tadi semua ya. Karena ingat ya. Nah itu aja mungkin nasihat dari Abah, termasuk terima kasih yang mengirimkan video Gus Ikdam. Tadi semua juga kalau menurut Abah, kenapa perlu Abah tanggapi? Karena ini masih berdekatan dengan apa yang terjadi pada Gus Miftah. Semoga ini menjadikan pelajaran kepada Gus-Gus yang lain. Lebih baik kayak Gus Baha. Gus Baha itu tidak mendukung Ba'alwi, juga ada di tengah-tengah. Ini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga adalah bahasanya adalah di tengah-tengah. Kata baginda Nabi, khairul umur ausatuha. Walaupun kalau menurut Abah, segala perkara yang sudah jelas, maka husnudon kepada perkara yang sudah jelas itu kurang baik. Sama saja dengan kita mengisbat yang salah tadi semua ya. Tapi minimal Gus Baha itu tidak melakukan apa-apa. Beliau tidak berpihak kepada Ba'alwi, tapi beliau pun adalah tidak mendukung sepenuhnya kepada perjuangan Wali Songo tadi semua ya. Marilah mereka lebih baik itu lebih aman seperti Gus Baha itu. Cari aman tadi semua. Buya Arozi, cari aman tadi semua ya. Tapi tidak apa-apa, itulah sudah lebih baik tadi semua ya. Daripada kita terang-terangan membela tadi semua kayak Gus Ikdam, kayak kayak Gus Miftah. Akhirnya, lihat, Abah sudah berkali-kali siapa yang membela orang yang salah tadi semua. Allah akan perlihatkan aibnya. Maka hari ini Abah mendapatkan video tentang Gus Ikdam yang menurut Abah sampai Abah bergidik, ini benarkah ucapan Gus Ikdam? Masa Gus Ikdam sampai memaki-maki tukang es? Ya, hanya karena dia pada saat lagi ngaji, berjualan, tadi semua. Mungkin karena kebodohannya, karena keluguannya, karena yang dipikirkan adalah rezeki yang dia harus bawa pulang buat keluarganya. Dan momen pengajian yang besar seperti pengajian Gus Ikdam itu bagi mereka adalah merupakan wasilah untuk datangnya rezeki kepada mereka. Tolong ya, barangkali kalau seandainya sempat, barangkali video Abah ini sampai kepada Gus Ikdam, minta maaf kepada tukang es itu. Karena kalau menurut Abah, sayang, Abah cinta dengan Gus Ikdam. Walaupun Gus Ikdam masih berseberangan dengan Abah dalam bersikap, tapi Abah mencintai anak-anak muda yang luar biasa. Ya, tapi hati-hati, kemuliaan kita bisa hancur tadi semua. Ya, lihatlah bagaimana Pak Son Haji bisa menghancurkan Gus Miftah. Hanya dengan satu kata goblok, Allah membalikkan. Maka Pak Son Haji mendapatkan uang hampir 1 miliar. Mendapatkan kemuliaan. Di mana-mana diundang. Setiap hari datang tamu kepada Pak Son Haji. Ini menggambarkan siapa Pak Son Haji ini. Pasti bukan orang sembarangan. Walaupun adalah bentuk tubuhnya kurus, kering. Ya, tidak menampakkan adalah seorang orang yang sugih. Tidak menampakkan orang yang ahli ibadah, tapi Allah
barangkali di sisi Allah dia mulia. Hati-hati sahabat, banyak manusia yang dicintai oleh Allah di alam dunia ini, tetapi dia adalah tidak memperlihatkan kemuliaan. Inilah pelajaran kepada kita semua, sekali lagi, pelajaran kepada kita semua. Tidak semua orang yang nampaknya sama, nilainya sama di hadapan Allah. Bisa jadi sekelas pason haji itu atau tukang es yang dimakai Gus Ikdam itu jauh lebih mulia di mata Allah dibandingkan presiden sekalipun. Karena Allah akan memandang kedudukan seseorang bukan pada jabatannya. Ya, sebagaimana hadis baginda Nabi, Allah tidak akan melihat adalah tubuhmu, tidak akan melihat bentukmu, bahkan tidak melihat sukumu, tapi Allah akan melihat apa yang ada di hatimu kepada Allah. Ya, sahabat. Kenapa? Sampai ada yang bertanya kepada Abah, wah bah, luar biasa pason haji. Ya, tidak semua orang dikatakan goblok akan mendapatkan itu. Tetapi pada dasarnya kebetulan adalah inilah cara Allah bekerja, ya sahabat. Tutil mulka man tasya, wa tu'iju man tasya, wa tudillu man tasya, biyadikal khair. Tadi semua. Allah menaikkan dan menurunkan manusia sekehendaknya. Maka itulah kenapa yang disebut ulama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka yang takut pada Allah, ya. Karena dia tidak merasa kemuliaan itu milik dirinya. Ilmu itu milik dirinya. Dari semua. Jabatan itu bukan milik dirinya. Hanyalah amanah yang Allah berikan. Dari semua. Ya. Maka sekali lagi dari semoga video Abah bisa dilihat oleh Gus Ikdam. Abah pencinta Gus Ikdam. Abah pengikut channelnya Gus Ikdam. Abah suka kalau anak muda itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tapi pada saat Gus Ikdam belakangan ini keras membela habaib. Tadi dengan memasukkan sampai memalsukan hadis tadi. Nah inilah yang dikatakan ya. Sayati zamanun ala ummati yafirruna. Gitu. Minal ulama wal fuqaha ditama al habib. Tidak ada dalilnya. Ya. Maka muncullah akhlak Gus Ikdam yang sangat keluar daripada Gus Ikdam yang sesungguhnya. Sudah tampan dari semua, soleh, ya, seorang Gus, ya, punya ilmu, punya keluarga yang baik, tapi dengan video tadi itu bisa merusak panjenengan, ya. Tapi kepada Abah mengajak kepada semua netizen, semua dimanapun, bahwa ya kembali setiap orang itu akan punya salah, ya, karena manusia ini adalah makhluk khotowan nisyan. Kita tepat lupa dan salah. Menyampaikannya adalah sesuatu kita buat pelajaran, buat introspeksi. Tentu saja buat Abah yang ngomong juga. Tadi semua, karena Abah juga rajin ngomong. Tadi semua, ya Allah, ya Karim. Pada saat Allah ingin membukakan aib kita. Pada saat Allah ingin menurunkan martabat kita. Hanya dengan satu ucapan goblok. Maaf ya, Gus Miftah. Hancurlah reputasinya. Demikian pula sahabat. Jangan juga membenci Gus Miftah. Ya. Karena walaupun bagaimana, beliau pun termasuk anak muda yang sangat luar biasa. Kita butuh anak-anak muda yang luar biasa buat Nusantara ini. Tapi buat anak muda yang lain, sadarlah dari semua ya. Ternyata, lihat, silakan Anda catat korban-korban Mbak Alwi ini semua. Ya, jadi inilah semoga menjadikan peringatan buat kita semua bahwa kita bisa berbuat salah tadi semua, dan kesalahan itu tidak bisa direncanakan. Ya, muncul sedemikian rupa, maka itulah selalulah takut pada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Nah, ya, semoga kita semua disadarkan. Terima kasih Mas, siapa yang mengirimkan videonya kepada Abah tentang bagaimana pada saat Gus Ikdam, karena Abah tidak bisa videonya ya. Wes to Pak, bakul ngombe lho, rasa gaya Terus kowe nyapa? Tak bayar 500.000 saiki tak tuku. Sampai kiamat rasa dodolan neh. Ora, awakmu ki kebacut, caper ya caper. Mosok wae ngaji barang mbah dodolan. Terus gue gawe status. Wong golek rezeki ya ora oleh, lekmu golek lho ke jam 4. Ya ora, bener no mboten? Wong ngaji lho ora enek sak jam, mari ki aku geser jam kedua. Dadak gaya es. Tak tukoni 500 ora usah dodolan sampai kiamat kowe. Ini tak bayar saiki rene yo nek wani. Anyel tenan aku. Semoga lah menjadikan ya kepada kita pelajaran ya. Siapapun kita,
semua kemuliaan itu milik Allah tadi semua. Dan pada saat Allah, kita ini kalau lagi ada yang mulia, kita sepuhan semuanya. Yang disebut kiai sepuhan, yang disebut pejabat sepuhan tadi semua. Yang berwajah ganteng sepuhan, semuanya sepuhan, ya. Karena kita dimuliakan oleh Allah. Kita punya rizki karena dikasih lebih rizki oleh Allah. Maka oleh karena itu tidak boleh kita berlaku sombong kepada apapun, kepada siapapun. Semoga semuanya tadi semua yang meminta Abah memberikan komentar kepada Gus Ikdam ada manfaatnya. Sekali lagi bukan untuk memperkeruh, tapi semoga menjadi pelajaran kepada gus-gus yang lain dan pelajaran kepada ulama-ulama Nusantara yang kita lihat ya. Silakan Anda lihat yang membela Ba'ali, lihat ya. Tadi kadang-kadang Abah bingung tadi sekelas Kiai Miftahul Ahyar aja pada saat berbicara logika manteknya nggak jalan, logika faidah usul fikihnya nggak keluar. Nah inilah sahabat ya. Sehingga perkataan itu lupa kaidah-kaidah keilmuan. Ya, ini yang bahaya ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasa ikut Abah channel, insya Allah sebentar lagi kita live pengajian. Ini karena Abah ada tamu aja yang bawa video tadi ke Abah ya. Membawa HP tadi semua. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.